Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar setiap kami bisa terus menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema jiwa yang teduh dan tenang. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 131, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Banyak perkara terjadi di sekitar kita. Namun, bahkan lebih banyak lagi perkara terjadi di dalam diri kita. Semua itulah yang seringkali membuat manusia sulit untuk berlaku tenang, dan bahkan kita menjadi kehilangan damai sejahtera. Gelombang kekhawatiran dan gundah gulana di dalam diri kita sendiri itu telah mengacaukan dan merusak pandangan kita tentang masa depan. Kita khawatir tentang banyak perkara. Pemazmur di Mazmur pasal 131 ini berkata, "Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku." Inilah sebuah kebenaran yang perlu kita renungkan pagi ini. Sebuah fenomena sedang marak terjadi akhir-akhir ini. Manusia banyak yang mengalami tekanan dan stres berat, sehingga menciptakan depresi di dalam dirinya sendiri. Mereka takut, khawatir, dan cemas akan banyak perkara yang sesungguhnya sebagian besar dari perkara-perkara tersebut tidak pernah terjadi. Para ahli jiwa atau para psikolog dan psikiatri banyak menitik beratkan dan fokus kepada pentingnya kebutuhan atau needs manusia itu sendiri. Semua ilmuwan di bidang tersebut seperti Maslow, Adler, Freud, dan lain-lain, semua menitik beratkan kepada betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan dari individu tersebut yang dipenuhi atau digenapi. Abraham Maslow bahkan membahas dan melukiskannya secara detail tentang 5 kebutuhan atau hierarchy of needs yang ada pada manusia. Namun demikian, ternyata semakin banyak kita mendapat dan menerima, semakin buas dan laparnya manusia akan kebutuhannya sendiri. Sampai kapanpun, manusia tidak akan pernah puas apabila fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Amsal pasal 30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 berkata, "Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup." Lintah adalah binatang yang hidupnya hanya mengisap dan menghisap bagi dirinya. Kadang lintah bisa menghisap sampai terlalu banyak,
sehingga dia muntahkan atau bahkan sampai membuat tubuhnya menggelembung bisa 10 kali lipat besar tubuhnya yang semula. Sehingga dia tidak dapat bergerak dan menjadi mangsa hewan-hewan lain, atau bahkan mati perlahan karena tidak mampu mengolah apa yang dia terima. Demikian juga dengan manusia. Apabila hidup kita hanya berputar tentang kebutuhan diri sendiri, kita akan stres dan mengalami depresi. Apabila kita fokus untuk memenuhi kebutuhan kita, manusia akan stres dan depresi apabila kita tidak punya kebutuhan sama sekali. Kita juga akan mengalami depresi. Lalu apa yang benar? Belajarlah untuk fokus kepada kebutuhan Tuhan dan orang lain. Saya lahir dan ada di bumi ini bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, tapi ada tujuan Tuhan untuk saya penuhi dan genapi. Ada orang lain yang membutuhkan saya di sini. Itulah cara saya belajar untuk menjinakkan dan menenteramkan jiwa saya sendiri, seperti apa yang pemazmur katakan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Jesus loves you and so do I.